bahwa manusia itu sebetulnya hakikatnya tertidur, sedang tidur. Idza matu intabahu, sehingga kematian yang akan membangunkan dia. Kalau orang yang sedang berkuasa, ketahuilah bahwa dia sedang bermimpi. Tunggu. Ini bukan ancaman ya, tapi tunggu ketika kematian mendatangi Anda, ketika Israel mendatangi Anda, bahwa Anda baru terbangun, bahwa ternyata kehidupan, kekuasaan, kesenangan dunia itu hanya mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa usollim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadirin pecinta kajian Islam Kapah. Malam ini saya akan berbicara berkaitan tentang mimpi ya. Yang saya yakin semua manusia pasti pernah bermimpi. Baik itu mimpi buruk atau mimpi baik ya. Jadi memang hal yang wajar. Dalam mimpi itu ada mimpi baik atau mimpi buruk. Ketika kita bermimpi baik tentunya sangat menyenangkan ya. Seperti umpamanya ketika kita bermimpi sedang punya harta, bermimpi dapat duit banyak, bermimpi nemu emas saboboko. Bisa jadi itu membuat kita bahagia ketika bermimpi baik. Atau dulu kita ketika kanak-kanak pernah bermimpi terbang. Ya, wah luar biasa itu, nikmat sekali ya. Tapi ketika terbangun pasti ada perasaan cek Sunda mah handeueul atau perasaan menyesal. Aduh, sayang itu cuma mimpi. Tadi saya mimpi dapat duit sekarung, ternyata tidak ada ya, karena itu memang mimpi. Ataupun memang ketika kita bermimpi buruk ya. Seperti bermimpi terkena musibah, diudag-udag binatang buas, atau mimpi mati atau apalah yang menyeramkan, mimpi-mimpi buruk lah seperti itu. Tapi ketika terbangun, kita tentu berucap alhamdulillah ya. Kenapa? Karena itu sekedar mimpi. Alhamdulillah, untung ngimpi gitu. Tadi ngimpi di udag-udag gogog atau di udag-udag naon gitu, jurig gitu. Lega sekali ketika kita memang menyadari ketika terbangun bahwa itu mimpi. Hadirin rahimakumullah. Saya kira pembicaraan tentang mimpi ini tidak hanya sekedar mimpi ya. Tapi kalau kita mendalaminya lagi, bahkan para ulama mengatakan berkaitan dengan mimpi itu seperti apa ya? Ad-dunya ka ahlam naum ya, bahwa dunia itu ibarat mimpi dalam tidur. Ya. Bahkan kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa anasun niyamun idza matu intabahu, bahwa manusia itu sebetulnya hakikatnya tertidur, sedang tidur. Idza matu intabahu, sehingga kematian yang akan membangunkan dia. Jadi sebetulnya alam dunia yang kita sedang alami ini sebetulnya kita hakikatnya sedang bermimpi itu. Ya. Ada yang bermimpi tadi sedang punya harta, ada yang bermimpi punya sawah banyak, punya istri 4, Masya Allah. Kan senang sekali, itu mimpi padahal. Bahkan mungkin ada yang sedang bermimpi dia mempunyai kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan itu dalam mimpinya dia bisa sewenang-wenang melakukan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
padahal itu sedang mimpi. Jadi hakikat kehidupan di dunia ini sebetulnya adalah mimpi. Ya. Kalau orang yang sedang berkuasa, ketahuilah bahwa dia sedang bermimpi. Tunggu. Ini bukan ancaman ya, tapi tunggu ketika kematian mendatangi Anda, ketika Israel mendatangi Anda, bahwa Anda baru terbangun bahwa ternyata kehidupan, kekuasaan, kesenangan dunia itu hanya mimpi. Cuma mimpi gitu loh. Hidup ini cuma mimpi, hati-hati, jangan terjebak. Kalau dalam salah satu suratnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kesenangan kehidupan di dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memang tertipu dengan dunia. Dan faktanya memang bisa kita lihat banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia ini. Mereka beranggapan bahwa dunia ini akan selamanya. Bahwa dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dia akan abadi hidupnya. Masya Allah. Saya kira mereka tidak berkaca dengan para penguasa-penguasa terdahulu. Kurang hebat apa coba kalau Fir'aun gitu ya. Katakanlah Fir'aun kurang hebat apa dalam kekuasaannya. Bahkan dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Tapi pada akhirnya kan dia mati. Terbangun dari tidurnya, bener cenah Gusti na Musa teh, tapi terus ditutup eta geningan pintu tobatna. Nah seperti itu saudara-saudara sekalian. Jadi intinya bahwa hakikat kehidupan ini sedang mimpi. Permasalahannya bagaimana supaya mimpi-mimpi kita ini, baik mimpi buruk ya atau mimpi senang gitu, karena mimpi buruk juga itu hakikatnya sama. Ya, ketika kita sedang bermimpi, ketika kita kehidupan dunia dikasih susah, pas-pasan, sebetulnya ya hakikat kehidupan dia sedang mimpi gitu. Lalu bagaimana supaya memang ini mimpi kita itu menjadi sesuatu kalau kata anak-anak LDS nih, kata anak-anak yang pinter-pinter. Jadi bagaimana caranya kita membuat mimpi-mimpi kita itu agar menjadi value of eternity. Gitu katanya Ustaz Hendi ya. Jadi sebuah nilai yang abadi gitu. Bagaimana caranya? Ya maka ketika kita katakanlah bermimpi tadi, karena hidup ini bermimpi, mimpi-mimpi kita itu harus memang sesuai dengan apa? Dengan jalur atau koridor syariah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga katakanlah kita sedang bermimpi di dunia ini, maka amal-amalan kita di dunia ini kita hiasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang akan menjadikan amal-amal kita itu natrat ya sampai akhirat kelak. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kalau katakanlah tadi yang sedang bermimpi menjadi orang kaya, bukan hanya dunia terus mencari kesenangan, tidak. Tapi dia bagaimana memanfaatkan kekayaannya itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan orang-orang yang sedang bermimpi susah, bermimpi ripuh, dagang awug teu payu wae, Masya Allah. Dagang di warung kadon di boykot. Kadon diiseun, kadon loba nu nganjuk. Enggak apa-apa. Itu hakikatnya kita sedang bermimpi ya. Kita sedang bermimpi ya. Tapi bagaimana kita membuat kesusahan kita, ujian ini dihadapi dengan kesabaran. Karena yakinlah mimpi buruk kita tentang kesusahan ini akan berakhir. Akan berakhir dengan apa? Idza matu intabahu. Ketika kematian datang kepada kita. Jadi intinya mari kita bermimpi baik. Jangan lupa mimpi-mimpi kita dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insya Allah seperti itu. Hadirin rahimakumullah, sekedar penggalan dari tulisannya guru kita semua, Ustadz Arif B. Iskandar. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngopi dulu. Subhanallah.